Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang berbentuk secara alami oleh suhu panas inti bumi. Pada kedalaman 10.000 meter, energi yang dihasilkan oleh suhu panas inti bumi besarnya bisa mencapai 50.000 kali lebih besar dari jumlah energi hasil gas dan minyak di seluruh dunia. Namun begitu, energi panas bumi bersifat site-specific, tidak dapat disimpan dan juga tidak dapat ditransportasikan. Oleh sebab itu, pengusahaan pemanfaatan panas bumi biasanya langsung di lokasi ditemukan potensi panas bumi. Pada umumnya, eksplorasi panas bumi berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Hal itu berkaitan dengan dekatnya dapur magma dan sumber air. Dalam gambaran sederhana, sumber air tanah terpanaskan oleh magma akan menghasilkan uap panas atau fumi dan termal yang bersuhu tinggi. Biasanya suhu di sekitaran 240 sampai dengan 340 derajat Celcius. Cara memanfaatkannya adalah dengan melakukan pengeboran pada kedalaman tertentu di area prospek untuk mendapatkan uap air. Nah, teman-teman, habis kita mendapatkan uap tadi ini bakal digunain nih buat ngejalanin turbin yang udah kekoneksi dalam generator. Ini bakal jadi energi listrik ya. Nah, untuk proses pengeboran sendiri itu nggak secara langsung ya. Kita perlu beberapa survei atau kegiatan. Misalnya ada survei geologi, terus ada survei geokimia, terus ada survei geofisika, dan juga ada pengeboran landai suhu. Nah, teman-teman, di negara kita, Indonesia, itu memiliki energi panas bumi yang terbesar ya potensinya. Nah, itu tuh titiknya tuh ada sekitar 330 titik. Dan ini nih memerlukan energi sekitar 29.500 megawatt. Nah, ini nih sekitar 40% ya penggunaan energi panas bumi di dunia. Tapi yang baru tercatat itu tuh hanya 1.700 megawatt atau sekitar 5% nih.
menempatkan Indonesia dalam posisi ketiga penggunaan energi panas bumi setelah Amerika dan Filipina. Nah, sekarang kita masuk ke eksplorasi panas bumi ya. Ini tuh untuk eksplorasi panas bumi sendiri ini kita perlu dukungan ya sobat. Soalnya kita masih menemukan banyak kendala. Contohnya kurangnya dana nih teman-teman. Untuk apa? Untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tempat pengeboran pun tak bisa sembarangan. Lokasi pengeboran harus berada di sekitar lempeng tektonik yang memiliki temperatur tinggi akibat sumber panas bumi. Hal ini perlu penelitian yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Belum lagi penolakan dari warga sekitar yang masih takut akan dampak lingkungan akibat eksplorasi panas bumi. Tak dipungkiri, pengembangan panas bumi memang tidak mudah karena mempunyai beberapa resiko pengembangan, di mana setiap tahapan mempunyai resikonya masing-masing. Semakin tinggi tahapan pengembangan, maka resiko akan semakin kecil. Grafik resiko pengembangan menunjukkan bahwa tahap rekonaisan pengembangan dampak mencapai 100%. Selanjutnya, pada tahap survei detail akan turun hingga 60%. Dan pada tahapan pengeboran sumur landasan suhu, tingkat risiko pengembangan akan turun menjadi 50%. Pada tahap pengeboran eksplorasi pengeboran sumur pertama menurun lagi menjadi 40%. Pengeboran sumur kedua menurunkan resiko menjadi 30%. Lalu selanjutnya, pengeboran sumur ketiga hingga sumur kelima akan semakin memperkecil resiko pengembangan menjadi hanya 20%. Jika sudah terbangun, manfaat energi panas bumi dapat diambil terus-menerus karena energi panas bumi terus dihasilkan melalui perubahan zat radioaktif mineral yang ada di dalam bumi. Energi dapat dihasilkan sepanjang musim secara tetap karena tidak memerlukan penyimpanan energi. Sangat menguntungkan dibandingkan menggunakan energi lainnya seperti energi angin atau matahari. Apalagi pemeliharaannya yang tidak membutuhkan begitu banyak biaya.
Di masa depan, energi panas bumi akan sangat membantu kita dalam banyak hal. Maka beruntunglah daerah yang memiliki potensi panas bumi, sehingga memiliki sumber energi yang terbarukan.